Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran problem-based learning. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Derisa Putri Andini, NIM 3. Yang kedua, Ardiansyah Romandona, NIM 4. Yang ketiga, Mariska Aulia Fahma, NIM 12. Yang keempat, Devita Afriani, NIM 18. Materi yang pertama yaitu definisi problem-based learning. Secara umum, problem-based learning atau PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran problem-based learning. Ada 4 prinsip dalam model problem-based learning. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif. Artinya, siswa tidak lagi secara pasif mendapatkan pengetahuan hanya melalui pembelajaran satu arah yang dilakukan oleh guru, tetapi berdasarkan pengalaman mereka sendiri, juga interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, pembelajaran merupakan suatu proses yang dimonitori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, siswa memiliki tanggung jawab mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi proses belajar mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Artinya, dalam diskusi kelompok, siswa didorong untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga siswa mampu membentuk suatu pemahaman baru tentang sesuatu permasalahan yang tengah terjadi atau yang sedang didiskusikan. Yang keempat, pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan kontekstual. Artinya, proses pembelajaran dengan model PBL memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dengan permasalahan yang bersifat nyata yang nantinya akan sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sintaks atau fase-fase problem-based learning atau PBL. Fase atau tahapan. Fase pertama, orientasi siswa kepada masalah. Perilaku guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, motivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan. Fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Kegiatan guru dan siswa. Pada problem-based learning, guru lebih berperan sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa belajar berpikir dan memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam model pembelajaran ini, guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan. 1. Guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan.
Dua, guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa. Yang ketiga, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang akan disajikan. Penyajian hasil karya ini dapat berupa laporan, poster, maupun media-media yang lain. Yang keempat, guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. Di samping itu, juga mengevaluasi keterampilan penyelidikan dan keterampilan intelektual yang telah mereka gunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya suatu permasalahan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, belajar dalam kelompok kecil. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan Problem Based Learning atau PBL berdasarkan textbook itu kelebihannya dibagi menjadi 8. Yang pertama, siswa dilibatkan kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan dari berbagai sumber. Yang keempat, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kelima, melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif. Yang keenam adalah siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang terakhir adalah dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Selanjutnya, kelemahan Problem Based Learning atau PBL berdasarkan textbook itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama, artinya memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode atau model pembelajaran yang lain. Yang kedua, siswa yang pasif dan malas akan tertinggal. Yang ketiga, sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pelajaran, artinya tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan metode atau model pembelajaran itu. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berdasarkan jurnal penelitian. Di bawah ini adalah kelebihan dari PBL berdasarkan jurnal penelitian. Yang nomor 1 yaitu pemecahan masalah dalam PBL cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang nomor 2 yaitu pemecahan masalah yang berlangsung selama proses pembelajaran, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan kepada siswa. Yang nomor 3 yaitu PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang nomor 4 yaitu membantu proses transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5 yaitu membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan membantu siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Yang nomor 6 yaitu membantu siswa untuk memahami hakikat belajar secara berpikir, bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks. Yang nomor 7, PBL juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan disukai oleh siswa. Yang nomor 8 yaitu memungkinkan aplikasi dalam dunia nyata. Yang nomor 9 atau yang terakhir yaitu merangsang siswa untuk belajar secara kontinu. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam penerapan model Problem Based Learning atau PBL. Di dalam menerapkan model Problem Based Learning atau PBL terjadi banyak kesulitan. Salah satunya yaitu guru kesulitan dalam mengarahkan siswa bekerja sama dalam kelompok. Hanya beberapa siswa yang terlihat aktif dalam proses pembelajarannya. Saat guru melakukan pengawasan, siswa saling berdiskusi dan aktif belajar. Akan tetapi, pada saat guru mengawasi kelompok lain, beberapa siswa tidak diawasi lagi, akan berdiam diri dan tidak banyak memberikan pendapat. Kesulitan yang lainnya yaitu dalam mengarahkan siswa menemukan hubungan antar materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga kesulitan mengarahkan siswa dalam menyelesaikan tugas berdasarkan permasalahan yang ditemukan.
Kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran based learning adalah ketika membagikan siswa dalam beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memastikan kemampuan siswa yang tepat. Kemampuan siswa kan berbeda, ada kemampuan siswa yang tinggi, sedang, maupun yang rendah. Guru kesulitan dalam memastikan seluruh siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya, sehingga banyak siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran, sehingga membuat siswa ada yang aktif dan ada yang pasif. Jadi, tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran.